Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal musallin al mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin adh-dhahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan yang tak terhingga. Dua nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan itulah di kesempatan Jumat kali ini, di tengah aktivitas keduniaan yang kita lakukan, masih kita melangkahkan kedua belah kaki, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah di masjid yang kita cintai ini. Pantas kiranya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di kesempatan hari ini, di masa lalu, dan ibadah yang kita lakukan di kesempatan yang akan datang menjadi wasilah untuk tercapainya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita sekalian. Kita min ahlil jannah ketika di akhirat nanti. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah, dengan kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering membasahi lisan kita dengan menitipkan salam bersolawat kepada baginda Nabi, nanti di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir berpesan untuk diri sendiri dan juga mengajak untuk bagi para jamaah sekalian untuk mari sama kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintah-perintahnya semaksimal mungkin dan menjauhkan larangan-larangannya semaksimal mungkin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak saja kita dalam keadaan sehat, tapi juga di kesempatan yang lain mungkin kita dalam keadaan tidak baik, kesehatan kita terganggu, diuji kesehatan kita oleh Allah. Tetaplah kita bertakwa sehingga akhir hayat kita pun dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada setiap di penghujung tahun banyak manusia, tidak saja yang dia tidak beriman, bahkan mungkin di antara kita pun juga tanpa sadar kita melaksanakan hal ini.
Banyak di antara manusia yang pada setiap di penghujung tahun mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di kesempatan yang akan datang. Di kesempatan yang kemarin dievaluasi kehidupannya, usahanya, bisnisnya, kerjaannya, dievaluasi yang kesempatan kemarin. Dipersiapkan untuk kesempatan yang akan datang. Bagaimana untuk lebih maju, bagaimana untuk lebih sukses, bagaimana untuk lebih daripada tahun yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin pada setiap penghujung tahun, tidak sedikit manusia yang melakukan hal tersebut. Mungkin juga termasuk kita di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, yang kita persiapkan semaksimal mungkin tersebut, apalagi itu urusannya hanya dengan dunia, sadarlah bahwa itu akan berakhir semuanya. Sadarlah kita bahwa itu akan selesai semuanya. Berapa usia kita? Siapa manusia yang paling tua di muka bumi saat ini pun nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu hak. Kita makhluk, kapanpun, dimanapun, bagaimana keadaannya pun, dengan sebab apapun, pasti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah ketika dalam urusan dunia berlomba manusia untuk memperpanjang umurnya, diciptakan formula-formula segala macam, diciptakan formula serum-serum untuk agar dia awet muda. Tapi tak ketahuilah bahwa semuanya akan berakhir. Kalaulah untuk urusan dunia kita semaksimal mungkin melakukan hal tersebut, lantas pertanyaannya bagaimana dengan urusan akhirat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kita punya roh? Sudahkah kita bertanya di kesempatan kemarin bagaimana ibadah kita? Di kesempatan yang akan datang, persiapan apa yang akan kita lakukan? Ibadah apa yang akan kita lakukan? Bagaimana lantas kalau Allah tiba-tiba di 2024 yang akan datang kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 3 hal. Sedikitnya ada 3 hal persiapan yang mesti kita bawa. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpindah kita dari dunia ke alam kubur. Berpindah kita menuju alam barzakh. Yang pertama adalah istiqomah. Janji Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Yang pertama adalah istiqomah. Terus menerus, langgeng melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah-ibadah. Apakah kita menunggu uang banyak ketika kita untuk sedekah? Bagaimana kalau harta kita tidak banyak? Berarti seumur hidup kita tidak sedekah. Padahal kata baginda Nabi, ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Kata baginda Nabi, Allah teramat sangat cinta, Allah suka terhadap amal-amal perbuatan, ibadah-ibadah yang kita lakukan sedikit tapi terus menerus. Kalau saat ini barangkali duha kita baru bisa 4 rakaat, terus itu kita lakukan sambil berusaha untuk ditambah. Kalau saat ini kita lakukan tahajud kita hanya 4 rakaat, terus kita lakukan sambil kita berusaha untuk menambah. Yang kedua adalah melakukan amal-amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir. Tahu kita semuanya. Apabila ada anak cucu Adam wafat, meninggal, tahu kita hadisnya. Bahkan mungkin kita hafal hadisnya. In qata'a amalu illa min thalasin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedikit kita bersedekah, lantas kita ikhlas dengan sedekah yang sedikit tersebut, boleh jadi itu senjata kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang sedekah dengan jumlah yang berlimpah dan banyak, boleh jadi gangguan iblisnya lebih besar daripada yang kecil. Walaupun yang terbaik adalah banyak dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, kita titipkan itu ke majelis-majelis ilmu,
Kita titipkan itu ke masjid-masjid yang sedang dibangun. Kita titipkan itu ke sarana-sarana umum yang sedang dibangun. Kita membantu anak-anak yatim dan fakir miskin. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jariah tersebut terus mengalir sampai kita dikubur. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang kedua. Ketika kita mengajarkan kebaikan, berbagi kebaikan berupa ilmu, berupa pengetahuan, pintar orang tersebut kita ajarkan. Selama orang itu memanfaatkan ilmu tersebut dengan baik, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan kita mengajarkannya, sedikit ilmu kita ajarkan, tapi itu bermanfaat untuk orang lain, dan orang lain tersebut melaksanakan apa yang kita ajarkan, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, itu terus mengalir ilmu tersebut. Yang ketiga, awaladin shalihin yad'ulah. Tentunya mempersiapkan anak kita, dzurriyyah kita, keturunan-keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah, yang tidak saja pada saat kita sehat, tapi pada saat kita wafat pun dia tetap mendoakan kita, dia tetap membacakan kita Yasin, dia tetap mendoakan kita Fatihah, mengirimkan Fatihah setelah dia sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal yang ketiga adalah memperbanyak bermunajat, berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hafal kita sudah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Minta kita diwafatkan dengan akhir yang perjumpaan dengan Allah, dengan perjumpaan yang indah. Wafat dengan wafat yang indah, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disambut oleh para malaikatnya. Betapa indah orang-orang yang soleh, betapa indah para auliaillah, betapa indah para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ketika dia wafatnya dalam keadaan melakukan kebaikan. Indah wafatnya. Betapa indah ketika dia telah pulang dari majlis ilmu, dia diwafatkan oleh Allah. Betapa indah setelah dia melaksanakan ibadah subuh berjamaah, diwafatkan oleh Allah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia kita mulia, lantas ketika akhir hayat kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan di dunia wal akhirah. Sehat kita, sakit kita, semoga kita tetap dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita hidup dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia yang fana ini. Kita bermanfaat untuk orang lain, ilmu kita bermanfaat untuk orang lain, harta kita bermanfaat untuk orang lain, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi binafsihi wa sadna bimalaikatil musabbihati biqudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر